Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Mustamin Tewa. Pada kegiatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang multimedia dan konversi. Pada kesempatan kali ini kita akan menggunakan satu aplikasi bernama Facetone. Tepatnya adalah Facetone Chaptur. Ketika aplikasi ini sudah terinstall dan kita jalankan, tampilannya yang akan nampak di layar seperti ini ya. Jadi di sini bisa kita melihat ada untuk membuka file, ada untuk mencaptur untuk per window, per kotak-kotak, kemudian capture window, objek. Ini dari window yang aktif ya. Ini untuk regen, ini juga untuk capture, tetapi bisa mengikuti lekukan-lekukan dari objek yang kita akan capture. Kemudian ini untuk capture full screen, ini untuk capture scrolling dari atas ke bawah. Kemudian ini untuk mencapture dalam mode screen recorder, jadi nanti berbentuk video. Ini untuk delay before capture, untuk mencapture tetapi kita tentukan waktunya. Dan di sini untuk outputnya ini sangat banyak dan kita akan mempelajarinya dalam beberapa kali pertemuan ya, untuk menyelesaikan bahasan-bahasan ini. Kemudian ini hanya setting yang bisa membantu kita pada saat melakukan capture. Oke, untuk lebih jauh mari kita mengenal aplikasi ini dengan memulai dengan mencapture yang pertama ya. Mencaptur biasa pada dasarnya ada beberapa mode yang bisa kita lakukan, bisa mencaptur offline dan bisa mencaptur online. Jadi kalau mode seperti ini ada gambar, ada objek gambar atau objek apapun itu, kita coba membuka salah satu objek ya. Saya akan mencoba membuka foto ataupun dokumen ya. Jadi ini contoh saja. Misal kita ada foto seperti ini. Oke, dan kita ingin mencapturnya, pastikan bahwa aplikasi ini sudah standby dan kita bisa mencobanya ya. Ini saya akan menggunakan capture regen. Oke, kalau regen pada dasarnya dia tampilannya seperti ini. Kita bisa mendrag mulai dari mana sampai ke mana ya yang akan kita capture. Ini sudah selesai, jadi dia akan berbentuk kotak. Oke, saya close lagi, dia akan kembali standby di sini ya. Kalau dia capture ini prehend regen sebenarnya juga, tapi kita bisa lebih berkreasi ya. Ini dia seperti ini. Sekalipun tidak rapat dulu. Oke, ini dia. Jadi ini hanya contoh saja. Tentu pada saat kita bekerja harus betul-betul rapi. Oke, ini seperti ini. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Jadi dia juga tercapture. Sekalipun di sini kelihatan putih, tapi ini bisa transparan ya kalau ekstensinya sesuai. Nah, tantangannya adalah untuk di kegiatan pembelajaran ini, bagaimana ekstensi apa yang harus digunakan supaya ini menjadi transparan untuk capture menggunakan prehend tadi ya. Nah, itu tugas kita yang pertama. Pastikan bahwa kita menemukan ekstensi dari hasil capture ini dengan mode transparan. Sedangkan untuk mode yang lain dengan ekstensi yang lain, misalnya JPEG, karena kalau pada saat kita melakukan save as di sini, banyak ekstensi ya, banyak ekstensi. Bisa BMP, GIF, JPEG, PCX sampai Adobe. Jadi pastikan bahwa ekstensi apa yang akan kita gunakan untuk menjadikan file ini transparan. Jadi kita sudah melakukan capture dan sisa melakukan save. Di sini disiapkan save as ya, save as. Kemudian kita menuju ke folder di mana kita akan menyimpan hasil capture kita. Jadi di sini ada data latihan.
Oke, misalnya seperti ini, data latihan, lalu berikan nama file. Nah, tugas kita adalah pastikan bahwa file JPG, BMP, GIF ini digunakan ya. Jadi dari atas ke bawah ada file BMP, GIF, JPEG, PCX, PNG, TGA, TIFF format, dan Adobe PDF format. Selanjutnya kita akan menyimpan nama filenya. Nah, nama file ini dengan ekstensinya pastikan bahwa kita menggunakan semuanya ya. Dengan demikian saya akan menyimpan dulu filenya ke dalam folder data kerja. Saya akan membuatnya dia dengan bunga 01 ini dalam ekstensi JPG. Saya juga akan kembali menyimpan nama file tersebut dengan ekstensi berbeda. Sebelumnya saya akan melakukan capture lagi menggunakan aplikasi Paston. Saya akan menggunakan capture rectangle karena tadi belum disimpan ya. Oke. Nah, coba perhatikan pada saat saya menggunakan tadi capture dengan freehand dengan mengikuti lekukan-lekukan dari bunga ini, gambar latarnya akan menjadi putih. Kenapa? Karena yang diambil itu sebagai objek fokusnya adalah gambar yang diikuti oleh lekukan-lekukan yang saya buat tadi. Dan tentu putih itu bisa menjadi transparan kalau kita menyimpannya dalam ekstensi yang tepat. Tetapi jika terjadi kesalahan, maka yang akan terjadi adalah gambar tersebut akan berlatar background putih. Jadi tugas Anda menemukan itu dan memberikan penjelasan kenapa itu terjadi. Tentu di dalam laporan Anda juga diharapkan Anda menemukan bahwa ekstensi apa yang bisa memungkinkan untuk transparan ya, untuk file ini, untuk file percobaan ini. Selanjutnya adalah dari gambar ini saya akan menyimpan kembali dalam ekstensi yang berbeda. Ini ada bunga 1, sekarang saya akan membuat dia bunga 2 dalam ekstensi GIF. Di sini belum ada, kalau JPEG tadi sudah, saya akan menyimpan kembali. Oke. Dan sudah ada 2 file, saya akan mencapture ulang kembali, mengulangi capture-nya menggunakan aplikasi Paston dengan cukup menekan pada keyboard tombol F11 untuk pengulangannya. Karena saya sudah men-set perintahnya. Bagi yang belum tersetting seperti itu, silahkan mencapture ulang kembali ya. Gambar ini, gambar objek yang Anda pilih, lalu Anda menyimpan kembali. Nah, GIF sudah, saya BMP yang belum ya. Jadi tadi sudah JPEG, GIF, nah sekarang BMP. BMP dengan nama yang sama. Bunga 03 ya, bunga 03 dalam ekstensi BMP. Kemudian saya akan kembali menyimpan dengan ekstensi, saya ikut saja ini nama filenya, BMP sudah, GIF, JPEG, sekarang PCX format dengan bunga 04 supaya berurut. Kemudian saya akan kembali menyimpan nama file ini. Jadi ini kelihatan juga ikonnya berbeda-beda ya. Nah, ini yang ditampilkan. PCX sudah, saya akan melanjutkan ke PNG. PNG untuk yang ini ya. Untuk yang kita capture PNG bunga 04 ya, sesuai urutannya 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti sudah bunga 05. Bunga 05 untuk ekstensi yang kelima, PNG ya. Kemudian selanjutnya saya akan menyimpan gambar ini, namanya bunga ini. Saya klik dulu supaya tidak perlu saya menulis, saya ganti bunga 06, tetapi saya menyimpannya dalam TGA file. Selanjutnya saya akan menyimpan dengan nama file bunga 07. Tadi TGA, saya akan melanjutkannya menjadi TIFF.
Dan yang terakhir, file ini saya akan simpan dengan ekstensi bunga 08 dengan ekstensi PDF. Kita akan menuju ke data kerja. Ini dia. Nah, ini sejumlah file yang kita sudah buat. Memang nama filenya secara keseluruhan berurut, tapi ini ekstensinya berbeda. Nah, tugas Anda adalah melihat lebih jauh file-file ini, ya, dengan mendeteksinya dari sisi ukuran. Dengan ukuran yang sama, tentu Anda bisa melakukan penganalisaan dari ukuran-ukuran filenya. Kemudian, dan lalu Anda menarik kesimpulan. Berikutnya adalah dari sisi kualitas gambar. Jadi Anda boleh membuat tabel sendiri ya, bagaimana Anda melihat file-file ini. Kemudian berikutnya, jadi ini bisa kita lihat ada JPEG, ada GIF, ada bitmap, lihat foto impact, PNG. Di sini juga ada ekstensi TGA mungkin tadi ini ya, ada kemudian TIFF dan PDF. Secara keseluruhan kita sudah menggunakannya. Nah, kemudian tentu itu menambah pekerjaan Anda. Jadi pekerjaan kita sebelumnya kan bagaimana menemukan ekstensi yang bisa menjadi transparan di antara ekstensi-ekstensi ini. Jadi Anda juga bisa memilih file-file ini dari gambar yang sudah kita capture dari sumber objek gambar ini. Tetapi pastikan bahwa dari ekstensi gambar yang tadi, fasilitas apa yang ada di Facetone yang bisa menggunakan dan yang bisa menjadikan file itu menjadi transparan. Jadi itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua, Anda melakukan penganalisaan dari struktur file, mana yang dari sisi ukuran file, kemudian kualitas dari gambar hasil capture-nya, mana yang masih sesuai dengan kualitas dari gambar itu. Jadi Anda boleh menzoomnya, membesarkannya, kemudian mengecilkannya. Ya, silakan bereksperimen sendiri dari gambar-gambar ini, kemudian melakukan penganalisaan dari sudut pandang mana Anda melihat ada perubahan yang berbeda satu dengan yang lain dari gambar yang Anda pilih. Jadi gambar ini pun tidak mesti harus gambar seperti ini ya. Anda boleh menentukan sendiri gambarnya dan melakukan penganalisaan dari hasil eksperimen Anda. Tentu diharapkan Anda menggunakan dan mengenal fitur-fitur yang ada di sini sebagai kelengkapan dari pemahaman Anda. Tetapi poin-poin penting yang harus kita kerjakan juga harus menjadi perhatian untuk Anda melakukan penganalisaan. Jadi tadi kita sudah mencapture dengan mode sama, regen, tetapi itu kotak. Dan mode yang kedua adalah juga mencapture regen, tetapi dengan menggunakan freehand regen ya. Itu mengikuti lekukan-lekukan ini, dan kita juga akan melihat file ini lebih jauh dari hasil yang dibuat. Saya anggap latihan sebelumnya menemukan ekstensi untuk membuat transparan dari sejumlah file dari hasil eksperimen Anda itu menjadi pemahaman dasar ya. Dan tugas kita berikutnya adalah masih bermain-main dengan aplikasi ini. Saya tidak akan lagi menggunakan objek ini, tetapi akan menunjukkan satu objek yang berbeda. Jadi pastikan Anda sudah memiliki file PDF apa saja. Saya akan mencontohkan satu di sini. Saya akan close ini ya. Saya akan menuju ke D, buku K13. Saya akan memilih satu file buku ini. Jadi Anda boleh memilih file PDF saja. Tapi kalau mau melihat sama, ya tentu sebaiknya Anda juga memilih salah satu file buku K13 yang sejenis, kalau itu mungkin ya. Jadi ini salah satunya perakitan komputer. Saya akan buka. Ini filenya. Kegiatan kita selanjutnya adalah bagaimana mencapture dengan menggunakan fitur dengan mode scroll ini ya. Nah, kita akan menuju ke salah satu buku. Kita akan contohkan dalam mode offline.
Jadi anggap saja kita memiliki buku K13 ini. Saya akan memilih salah satu di antara buku-buku ini. Jadi saya akan mencoba membukanya ya, perakitan komputer. Oke. Ini cukup banyak ya ke bawah. Jadi anggap saja kita punya tampilan. Jadi bisa juga di internet dalam mode informasi di dalam satu website yang cukup panjang ke bawah, dan kita ingin mencupliknya ya. Jadi ini juga adalah file PDF, tapi ini hanya sebagai contoh saja. Nah, tentu bisa dilihat kalau ini scrolling ke bawah ya. Jadi kalau ini tampilan web yang ada beberapa halaman, kita bisa menggunakan tampilan ini untuk mencuplik. Apalagi kalau di web itu tidak disediakan fasilitas untuk men-save as, menyimpannya ataupun mendownloadnya. Kita bisa menggunakan fitur ini untuk scrolling. Jadi tampilannya sudah tampil di layar kita sisa menggunakan ini. Oke. Dan kita klik, maka dia akan berjalan ke bawah sepanjang halaman kita inginkan. Jadi kalau di tampilan website itu kita bisa bayangkan bahwa ada 3-4 halaman ke bawah, informasinya sangat panjang ya, tentu ini sisa di scroll ke bawah. Tetapi kalau misalnya kita ingin menghentikan, tidak sampai menyelesaikan itu, misalnya pada bagian-bagian akhir sisa komentar-komentar, maka pada dasarnya kita sudah bisa menghentikan. Jadi begitu informasi pentingnya sudah diperoleh, maka kita bisa menghentikan dengan menekan tombol escape. Jadi ini, karena ini hanya sebuah contoh, kita yang menunjukkan bahwa aplikasi ini bisa mencapture scrolling berjalan dari atas ke bawah. Nah, ketika ini sudah selesai sampai melewati daftar isi ya, saya akan melakukan escape. Oke, kita tunggu sejenak. Nah, ini masalah daftar isinya. Kita selesaikan dulu itu, dan daftar pustaka pada bagian pergantian halaman saya escape ya, begitu muncul. Oke. Nah, sudah selesai. Jadi ini hasil chapternya menggunakan Veston. Ini saya save dulu, dan ini file aslinya yang ada di baliknya ya. Kalau saya ke atas sama. Nah, Vestonnya sendiri ini. Jadi kita sudah mendapatkan ini hasil chapter belum tersimpan. Oke. Saya akan maximize lagi supaya kita fokus ke sini, dan kita tinggal menyimpan filenya. Untuk menyimpan filenya kita menekan tombol save as. Ingat, pastikan bahwa ini kita menyimpannya dalam file PDF, jangan file gambar ya, karena kalau file gambar, gambarnya akan menjadi kecil. Kenapa? Karena ini menjadi gambar yang sangat panjang dari atas ke bawah, karena tadi scroll ya. Nah, itu yang perlu Anda lihat lebih jauh. Nah, ini kita akan membuatnya dalam file PDF. Kita akan menyimpan di tempat yang sama. Jadi ini adalah latihan scrolling ya, scrolling file. Kemudian saya simpan. Oke, sudah tersimpan. Saya akan menuju ke file kerja yang ada tadi. Jadi di sini ada D, data kerja. Di sini kita sudah bisa melihat. Jadi tadi latihan kita mulai dari atas ke bawah ini sampai di sini, dan file yang barusan kita buat adalah latihan scrolling file. Ini kalau informasi dari file asli ini saya saya hentikan dulu. Saya buka yang ini supaya hasilnya nih. Nah, ini dia hasilnya. Ini hasilnya dari file yang kita capture yang tadi ya. Nah, tentu Anda bisa melihat tugas kita adalah melihat dari sisi kualitasnya seperti apa, apakah ada penurunan atau tidak, ataukah sama saja, bagaimana Anda melihat itu, dan mendeskripsikan semua dari berbagai sudut pandang dari kinerja aplikasi ini. Selanjutnya kita akan mencoba menggunakan secara real di web. Pastikan bahwa Anda sudah terkoneksi dalam jaringan internet. Kemudian buka browser Anda. Saya akan mencoba mencari data pembelajaran aktif ya. Pembelajaran aktif. Oke. Ini saya sudah mendapatkan salah satu data. Oh, ini juga ada yang sudah pernah dibuka. Saya akan coba ini saja, pengertian pembelajaran aktif. Nah, di sini kalau kita melihat
ini adalah tampilan. Biasanya kita mencuplik dalam satu mode area layar seperti ini ya. Kalau mencuplik satu layar berarti kan kita dengan mudah menggunakan regennya. Ini boleh dengan kita mengklik bagian mana saja yang kita sukai, ya kan? Apakah ini atau ini saja dan seterusnya. Itu tadi tugas kita sebelumnya ya. Kemudian kita juga sudah mencoba ini chapter freehand. Ini dia, dimana kita bisa mengikuti legukan-legukannya. Ini kemudian menyimpannya. Tuntutannya adalah temukan ekstensi mana yang menjadikan dia transparan. Oke. Karena kalau ini ada latar putih, kalau yang tadi ini berlatar biru langit ya, lembut ya. Nah sekarang bagaimana caranya supaya ekstensi putihnya ini tidak kelihatan, latar putihnya ini tidak kelihatan. Selanjutnya adalah kita akan mencoba mengembangkan perintah penggunaan aplikasi ini dengan scroll seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Tentu ini agak panjang ke bawah ya, ada beberapa halaman. Nah pada bagian ini, pada bagian bawah kan ada dua kemungkinan, apakah kita juga membutuhkan ini sampai ke bawah atau hanya sampai di sini saja dan kita hentikan. Nah dengan demikian kita bisa mencontohkannya dengan menggunakan perintah ini, scrolling, kemudian kita klik, dia akan bergerak ke bawah, dan pada saat tampil di batas halaman kita bisa hentikan atau memang menyelesaikan sampai ke bawah, bisa juga. Oke, saya akan coba saja sampai ke bawah. Dia akan berhenti sendiri. Oke, dia sudah mencuplik dan kita sudah mendapatkan data offline-nya. Ini tidak lagi koneksi, jadi sekalipun putus internet tetap kita bisa membaca dengan kurang lebih tampilan yang sama, dan kita lihat sumbernya dari mana kita dapatkan. Nah ini sisa disimpan supaya di lain waktu ketika kita membutuhkannya, tentu kita tidak mencari lagi, mencari sana sini, ataukah dalam keadaan offline tidak ada jaringan internet, kita tetap bisa membaca secara offline informasi seperti ini. Kita sisa simpan, pastikan nama filenya ya PDF, karena kalau gambar dia akan terlalu kecil. Ini dia, jadi ini saya contohkan saja ya. Kalau dia file gambar JPEG, saya akan mencoba dengan ini dia, pembelajaran aktif 2, pembelajaran aktif 02 dalam mode gambar ya. Saya lihatkan dulu. Nah itu sudah selesai. Nah bagaimana kalau kita melihat hasilnya? Ini pembelajaran aktif 02, ini jadinya dia jadi file gambar. Nah coba kita lihat, dia tampilannya kan sepanjang ini, jadi dari atas ke bawah karena tadi juga di scroll ya. Nah tentu kita tidak ingin mendapatkan tampilan seperti ini karena dia agak panjang dan dalam mode gambar. Nah tugas Anda itu menjelaskan apa dan mengapanya. Nah, ini Anda sudah lihat contohnya ini, apa yang bisa Anda sampaikan dengan hasil cuplikan ini. Kedua adalah saya akan mengulang lagi. Jadi Anda boleh, pada dasarnya boleh membandingkan hasilnya ya, ekstensi. Nah ini dia tetap di sini, tetapi dengan perintah yang sama. Oke, saya akan scrolling lagi ke bawah, tetapi ekstensinya saya tidak membuatnya dalam mode gambar. Kita tunggu sejenak. Ini adalah hasil cuplikannya, dan kalau kita scrolling ke bawah ini kelihatan ini belum disimpan ya, masih di atas di panelnya tertulis new 1. Kita tinggal menyimpannya dengan ekstensi yang berbeda. Tadi ini hasilnya sudah kelihatan, previewnya kecil, panjang karena dia dalam ekstensi JPEG. Nah pastikan pada saat menyimpan ini bukan dalam mode file gambar di antara file-file gambar, tetapi pilih yang ekstensi yang terakhir ya. Ekstensi yang terakhir itu adalah file PDF. Nah kita akan menyimpannya dengan nama yang sama, pembelajaran aktif juga, pembelajaran aktif tapi ekstensinya PDF. Saya simpan
Itu sudah selesai, kita akan menuju ke area kerja kita. Nah, coba lihat, ada ekstensi gambar, ini paling bawah, dan ada ekstensi PDF. Tugas Anda adalah meliriknya. Sebenarnya di sini sudah kelihatan sih jawabannya, tetapi saya ingin Anda dari hasil eksplorasi Anda bisa menyampaikan bahwa dari sisi kualitas informasi ini di antara kedua ini, bagaimana ukuran filenya di antara kedua file ini, mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Kemudian informasi yang lain adalah bagaimana dari sisi kualitas informasi dari hasil cuplikan itu. Jadi ini hasilnya, saya juga buka dulu, ini dia, ini bisa dilihat. Dan bagaimana kedua file ini dari kedua ekstensi ini, satu berformat gambar, satu berformat PDF, untuk digunakan lebih jauh, untuk katakanlah mau dikonversi atau masih mau digunakan masih mau diolah berikutnya, mana yang lebih memungkinkan, mana yang lebih baik untuk pengolahan lebih jauh. Misalnya ketika file PDF ini ingin kita konversi lagi, atau file gambar ini kita ingin konversi lagi, mana yang lebih memudahkan kita dalam setiap pekerjaan-pekerjaan yang umum. Tentu saya ingin berharap bahwa Anda lah yang menemukan ini dan menyampaikannya dalam eksplorasi Anda, sehingga bisa berpendapat dalam berbagai sudut pandang berkaitan dengan aplikasi ini. Yang jelas aplikasi ini tentu banyak membantu kita, dan kita sudah menggunakan fitur-fitur chapternya. Pada kesempatan yang lain khusus kita akan membahas bagaimana menggunakan, pada pertemuan selanjutnya, bagaimana menggunakan fitur videonya untuk screen recordernya. Jadi pastikan Anda bisa menyelesaikan tugas ini dari berbagai informasi dari video yang saya sampaikan ini. Silahkan membangunnya sesuai format laporan yang pernah dibuat sebelumnya. Lakukan kajian-kajian dan berbagai sudut pandang dari ekstensi-ekstensi yang Anda sudah pilih menggunakan aplikasi ini, karena pada dasarnya aplikasi ini juga mendukung beberapa ekstensi, ada JPEG, ada GIF, ada bitmap, ULED, PNG, sampai PDF ya. Nah, tentu kita ingin melihat dengan Anda menggunakan aplikasi ini, bagaimana Anda menggunakan dan pada saat kapan itu Anda betul-betul Anda memilih ekstensi gambar, dan pada saat kapan Anda memilih untuk membuatnya dia dalam mode PDF. Tentu banyak kajian-kajian yang bisa Anda sampaikan di sini, karena ini adalah kegiatan multimedia konversi. Tentu kita ingin melihat hasil eksplorasi Anda dan pandangan Anda dalam penggunaan aplikasi-aplikasi seperti ini dan sejenisnya. Jadi selamat belajar, semoga informasi ini bermanfaat, dan kita nanti akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya dengan pembahasan tetap menggunakan aplikasi ini, tetapi dalam mode screen capture. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.